Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Pramono, mahasiswa program profesi insinyur Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai kasus kebakaran di kilang LPG PT Yudhistira Energi yang berlokasi di Bekasi. Presentasi kali ini merupakan tugas dari mata kuliah K3L mengganti ujian tengah semester dengan dosen pembimbing Profesor Dr. Heri Hermansyah, ST.M.Eng. Ada 6 poin yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yaitu diawali dengan pendahuluan, kronologi kejadian, fakta dan temuan, dan setelah itu akan mencoba eh, membuat incident sequence dan analisis boti, dan diakhiri dengan skenario preventif dan mitigatif. Sekilas ulasan mengenai kilang LPG plant ini, di mana kilang LPG ini merupakan kerjasama antara PT Pertamina Gas dengan PT Yudhistira Energi, di mana PT Pertagas ini bertindak sebagai pemilik gas, sekaligus pemilik produk berupa LPG, land gas, dan kondensat. Dan PT Yudhistira Energi sendiri bertindak sebagai investor yang membiayai, membangun, dan mengoperasikan pabrik LPG ini. Singkat, secara singkat, kronologi kejadian itu pada pukul 16.30 terdeteksi adanya nyala api di area pompa left reflux P306A. Secara langsung, operator proses segera mematikan switch selektor untuk pompa 306A ini, dan dibantu oleh petugas HSE, seluruh operator berikut security melakukan pemadaman menggunakan APAT, dan namun belum berhasil. Proses supervisor segera bertindak untuk melakukan proses emergency shutdown bekerja sama dengan PT Pertamina Gas dan PT Pertamina EP PDP untuk segera menutup suplai feed gas ke kilang LPG Pondok Tengah. Bantuan unit pemadam kebakaran dari PT Pertamina EP PDP tiba pukul jam 16.50 dan disusul oleh unit pemadam kebakaran dari PT Pertamina EP, Vitambun, dan Pemda sekitar untuk membantu proses pemadaman api tersebut. Dan api baru dapat padam total pada pukul 8.00 dan dilanjutkan oleh proses pendinginan sampai pukul 21.00. Dari hasil investigasi, didapat beberapa fakta-fakta dan temuan dari insiden ini. Yang pertama adalah bahwa kebakaran pertama kali diketahui oleh tugas yang berada di ruang kontrol melihat api berkorbar di area pompa. Dan pada saat itu tidak ada indikasi alarm dari gas detektor yang terpasang di lokasi. Dan anehnya pun kilang tidak memiliki sarana fire detector sehingga waktu kebakaran tidak ada eh, sinyal-sinyal alarm yang timbul. Pemadaman kebakaran pun mengalami hambatan, di mana fire pump tidak bekerja secara otomatis karena joki pump tidak berfungsi dan pompa juga harus dipancing. Pemadaman dengan menggunakan APAR yang tersedia di lokasi pun tidak berhasil memadamkan api. Dan kemudian saat setelah itu barulah datang mobil pemadam dari fasilitas Pertamina yang jaraknya berdekatan, baru bisa
memadamkan api secara total sekitar jam 8 lah, jam 20.00. Dari penjelasan saksi, api terlihat berpusat di sekitar pompa reflux P306A yang mengalami kerusakan yang paling berat. Didapat dari video kebakaran terlihat kobaran api berada di lantai floor, sehingga kebakaran berbentuk spill fire atau berasal dari tumpahan cairan LPG. Dan api mati setelah semua cairan yang berada dalam vessel 306 ini habis. Menurut histori bahwa pompa ini sebelumnya juga pernah bocor pada mechanical seal dan berakhir diganti pada tahun 2016. Pompa asli sesuai desain awal pada saat kilang dibangun adalah jenis gear pump, tetapi diganti dengan jenis centrifugal yang menggunakan motor listrik. Secara visual digambarkan bahwa pompa tidak berada langsung atau diinstalasi langsung di lantai floor, tetapi dipasang grid dengan ketinggian sekitar 20 cm dari lantai beton. Dan area bawah grid ini difungsikan sebagai penampung tumpahan dari LPG cair tersebut. Dan posisi pompa ini eh, berada langsung di bawah vessel sehingga tidak memenuhi jarak aman. Ketika dibangun saat awal, pompa ini menggunakan jenis pompa gear pump. Dan pada dekat area kebakaran terdapat CCTV. Namun hingga saat ini tim belum dapat melihat rekaman CCTV tersebut dikarenakan rekaman tersebut telah dibawa ke kantor pusat PT Yudhistira Energi sendiri. Dari fakta-fakta dan temuan yang sudah dipaparkan pada slide sebelumnya, dapat disusun insiden sequence sebagai berikut. Diawali dari kondisi normal operation di mana saat pertama dibangun, desain pompa menggunakan jenis gear pump dan tidak adanya sumber api di lokasi tersebut. Seiring berjalannya dengan proses produksi, timbul beberapa penyebab initiating cause, yaitu perubahan transisi dari normal operation ke abnormal atau deviasi. Dan ada 6 faktor penyebab yang memungkinkan perubahan transisi dari normal operation ke abnormal, yaitu kemungkinan yang pertama adalah pompa pada saat dibangun menggunakan jenis gear pump dan tidak menggunakan listrik. Kemudian dilakukan penggantian menjadi centrifugal pump yang dikopel secara langsung oleh motor listrik tanpa adanya kajian resiko manajemen perubahan emosi atau MOC yang mendalam. Terus penyebab yang kedua, jarak aman penggunaan pompa sentrifugal tidak sesuai dengan standar, di mana berdasarkan standar API 250 jarak minimum LPG tank ke pompa sentrifugal adalah eh, sekitar 15,23 meter, dan pada kenyataannya di lapangan adalah jaraknya kurang dari yang yang seharusnya. Dan penyebab ketiga adalah pemasangan grid pada lantai pompa mengakibatkan kondisi tidak aman, di mana di sekitar pompa akan menjadi tempat penampungan tumpahan jika terjadi kebocoran, dan mengakibatkan terjadinya perubahan klarifikasi area dari divisi 2 menjadi divisi 1. Dan penyebab yang keempat, unit proteksi kebakaran untuk area unit processing kurang memadai dan tidak adanya water sprinkler system di sekitar area pompa, dan tidak ada fire water monitoring yang memadai pula. Dan penyebab kelima adalah kondisi gas detektor yang tidak berfungsi dengan baik
dan tidak ada indikasi alarm karena pemeliharaan kurang berjalan optimal. Terus penyebab yang keenam, kurangnya pemeliharaan karena berkaitan dengan rendahnya kapasitas produksi dibandingkan dengan desain awal kapasitas instalasi, dan karena alokasi gas yang diberikan lebih sedikit sehingga mempengaruhi keekonomiannya. Oleh karena faktor penyebab pada poin 6 ini, yaitu kurangnya pemeliharaan dari PAM itu sendiri, maka terjadi abnormal situation atau deviation, yaitu terjadi kebocoran cairan LPG yang diduga dari coupling atau motor. Keadaan abnormal situation ini terus berlanjut sehingga tempat penampungan terisi oleh LPG cair, dibarengi oleh adanya sumber panas yang berasal dari percikan api dari peralatan motor listrik yang seharusnya klarifikasinya harus gasproof untuk area divisi 1. Maka terjadilah post event, yaitu kebakaran. Dari kebakaran tersebut menghasilkan impact berupa rusaknya equipment yang berada di sekitar pompa akibat terbakar dan terhentinya proses produksi. Berikutnya, dengan menggunakan Bauti analysis, kita bisa menggambarkan atau memvisualisasikan peristiwa, resiko, dan peristiwa aksiden ini. Pada peristiwa aksiden ini diawali dari bahaya, hazard, yaitu adanya bahan material yang mudah terbakar. Dalam kasus ini, material tersebut adalah LPG cair ya. Dengan peristiwa puncak, yaitu top event terjadinya kebakaran. Pada sisi kiri, pada sisi kiri ini memvisualisasikan penyebab atau cause peristiwa penyebab dari peristiwa puncak itu dapat terjadi. Di antaranya diakibatkan oleh kopling atau motor bocor, adanya percikan api, dan genangan LPG cair pada penampungan. Dan pada sisi kanan memvisualisasikan konsekuensi dampak negatif dari peristiwa puncak, yaitu habisnya LPG pada vessel, rusaknya equipment di sekitar, dan berkurangnya kepercayaan terhadap manajemen. Di antara eh, peristiwa puncak dan penyebab maupun eh, konsekuensi yang didapat dari peristiwa puncak, terdapat kontrol pencegahan di antara kedua sisi tersebut, di mana kontrol pencegahan kopling atau motor bocor itu dapat dipasang sistem informasi kebocoran berupa gas detektor, dan dilakukan pula pemeriksaan equipment secara berkala. Untuk penyebab terjadinya top event berupa percikan api, maka dapat dilakukan kontrol pencegahan berupa dipasangnya sistem informasi dalam ini kebakaran untuk mendeteksi percikan api atau arc flash, di mana nanti sensor itu untuk eh, sistem ini berfungsi untuk mendeteksi percikan api yang disebabkan oleh sumber api, dalam hal ini adalah eh, motor motor listrik ya, motor induksi. Dan juga dilakukan review engineering design sesuai dengan standar. Dalam hal ini motor seharusnya memiliki klasifikasi
gas proof ya. Dan untuk kontrol pencegahan genangan LPG daripada penampungan, yaitu dilakukan review engineering design dan construction sesuai standar. Dalam hal ini, pemasangan grid pada lantai pompa mengakibatkan kondisi tidak aman, dikarenakan di sekitar pompa menjadi tempat penampungan tumpahan LPG cair. Dan untuk kontrol pencegahan habisnya LPG pada vessel, itu bisa dipasang emergency shut-off valve untuk menutup aliran dari vessel jika terjadi situasi emergensi. Untuk konsekuensi rusaknya equipment di sekitar, itu kita bisa dapat melakukan kontrol pencegahan berupa dipasangnya instalasi fire alarm dan fire hydrant, dan tidak lupa dilakukan pemeriksaan pengetesan equipment secara berkala agar ketika equipment tersebut ingin digunakan, maka eh, tidak ada masalah-masalah yang timbul. Dan untuk konsekuensi berkurangnya kepercayaan terhadap manajemen, dilakukan kontrol pencegahan berupa memberikan pelatihan atau pembinaan khususnya dalam bahaya yang terkait dengan spek keselamatan migas. Berikut ini adalah poin terakhir, yaitu mengenai skenario preventif dan mitigatif. Terjadinya kebakaran yang disebabkan adanya bocoran atau tumpahan cairan LPG yang mengakibatkan terjadinya akumulasi uap LPG di sekitar area pompa dan vessel yang kemudian kontak dengan sumber panas yang diduga berasal dari pompa, kopling atau motor, menunjukkan lemahnya aspek, yaitu dari aspek engineering design, maintenance, dan lemahnya komitmen dari manajemen. Penyebab lambatnya penanggulangan kebakaran adalah karena kondisi fire protection system yang tidak optimal dan adanya akumulasi cairan hidrokarbon yang terkumpul di lantai di bawah grid. Pembelajaran yang dapat diambil dari kejadian ini adalah bahwa kebakaran yang terjadi dapat diakibatkan oleh kombinasi dari berbagai faktor. Dan untuk mencegah agar kejadian serupa tidak terulang kembali, maka berikut ini eh, skenario preventif dan mitigatif yang harus dilakukan. Yaitu yang pertama adalah meningkatkan inspection dan maintenance pada sistem proteksi kebakaran yang terpasang, antara lain melakukan tes secara periodik terhadap semua gas detektor di lokasi unit proses untuk meyakinkan instrumen tersebut baik dan memberikan warning pada saat terjadi kebocoran LPG. Dan hasil tes tersebut harus terdokumentasi dengan baik. Meningkatkan keadaan pompa, meningkatkan keandalan pompa pemadam kebakaran, yaitu pompa fire pump dan joki pump. Dan pemasangan fire water sprinkler di area pompa, dan meningkatkan keandalan pompa pemadam kebakaran, yaitu fire pump dan joki pump itu ya. Terus yang kedua, meningkatkan pembinaan terhadap para pekerja, khususnya dalam bahaya yang terkait dengan aspek keselamatan migas. Poin ketiga, meningkatkan meningkatkan komitmen dan peran Watek dan Wakatek. Di antaranya, kewajiban untuk melaporkan setiap kejadian insiden sesuai ketentuan yang berlaku. Mengutamakan aspek keselamatan proses termasuk maintenance dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran untuk mencegah kerugian yang bersifat katastrofik. Yang bila ada perubahan instalasi, harus dilakukan berdasarkan prosedur Management of Change (MOC) dengan menganalisis bahaya proses karena perubahan dan tindak lanjut rekomendasinya.
Kemudian skenario mitigatif yang dilakukan yaitu yang pertama melakukan review engineering design, tentunya sesuai standar yang berlaku dengan memasukkan aspek proses engineering. Di antaranya melakukan hazard ulang untuk memastikan kelayakan dan keselamatan kilang, menentukan jarak aman pengguna pompa sentrifugal sesuai dengan standar API 2510 tentang Design and Construction of LLPG Installation, dan untuk spill containment, yaitu penampungan kebocoran, itu harus disesuaikan dengan persyaratan API 2510 dengan menggunakan grid di sekitar pompa yang sudah ditentukan. Poin yang kedua, melakukan kajian FSA atau Fire and Safety Analysis untuk tangki LPG spherical tank sesuai dengan Surat Kepala Inspeksi Migas nomor 69.11801 tahun 2013. Dan poin yang ketiga, membuat kajian pemasangan MOV pada jalur perpipaan di bottom vessel untuk bisa mengisolasi secara otomatis jika terjadi kebocoran atau kebakaran. Sekian paparan dari eh, presentasi kali ini. Semoga dari presentasi ini dapat menambah wawasan baru mengenai safety analysis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.